Ah? Pengganti itu kalau ndak ada alang di Padang, si Pungguk jadi alang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada malam ke-9 Ramadan 1442 Hijriah kita sebagai umat Islam masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keimanan serta kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan sholat fardu Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada malam hari ini Bapak Ibu selaku jamaah Masjid Amal Maghfirah yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram yang hadir pada malam hari ini. Adapun insyaallah tausiah Ramadan pada malam ke-9 kali ini akan seharusnya disampaikan oleh Ustaz Ahmad Supri MPDI. Mungkin karena beliau berhalangan syar'i maka diutus oleh wali ilmi Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib SH MAG dengan tema Ulama Warasatul Anbiya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Tafadhol. Astagfirullah. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Kaum muslimin jamaah tarawih yang saya hormati, kalau nama saya sudah tahu tadi ya, M Rakib, M-nya itu malaikat, malaikat rakib, tukang catat yang baik-baik. Rakib itu 5 huruf, RAKIB, rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Yang gawat ujungnya itu MAG, Magister Alam Gaib. Jadi yang gaib-gaib tanya ke saya ya soal jin, roh. Nah, baik, Bapak Ibu terhormat, pada malam hari ini kajian kita tentang ulama pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya.
Ulama itu pewaris dari nabi-nabi. Bapak Ibu sudah sering mendengarnya hadis sahih tentang ulama pewaris dari nabi-nabi. Ulama itu berasal dari kata alim, ya. Alimun, orang yang dalam ilmunya. Ulama jamaknya banyak orang alim, kumpulan orang alim namanya ulama. Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Begitu juga orang yang mati syahid, kalau satu orang mati itu namanya syahid. Kalau banyak syuhada. Begitu juga menteri, pemimpin, kalau satu orang wazir, kalau dia banyak wuzara. Nah, itu dia dalam bahasa Arab. Jadi ada mufradnya, ada jamaknya, ada singular, ada plural. Nah, dalam bahasa Inggrisnya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, dasarnya ayat sudah dibacakan tadi oleh imam. Apalagi suara imam merdu sekali, jatuh ke dalam si air mata. Mantap, apalagi kita yang tahu artinya. Apa katanya? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling dekat kepada Allah di muka bumi ini adalah ulama. Dia sangat takut kepada Allah. Nah, jadi kepada Ibu terhormat, jadi pekerjaan saya selama 20 tahun itu menatar para pengawas pendidikan di Pekanbaru, bahkan di Indonesia. Pengawas, kepala sekolah, guru-guru. Nama jabatan saya itu Widya Iswara. Widya Iswara itu dosen di tempat pelatihan. Kalau dosen di kampus, kalau saya di tempat pelatihan. Nah, di antara guru-guru, pengawas, kepala sekolah saya tanya. Apa yang saya tanya? Adakah murid-murid Bapak Ibu-ibu yang anaknya bercita-cita jadi ulama? Tidak ada satu pun. Masya Allah. Cobalah tanya anak-anak TK sampai kepada mahasiswa di perguruan tinggi, apa cita-citamu? Maunya itu jadi presiden katanya. Nah, jadi anggota DPR, jadi polisi, jadi dokter. Tak pernah kita temukan satu apapun. Anak-anak mengatakan, apa cita-citamu nak? Mau jadi ulama? Tidak ada. Apa yang salah? Orang tuanya yang salah. Tak pernah membisikkan ke telinga anaknya ucapan ulama, jadi ulama lah besok nak kalau besar. Tidak ada dibisikkan oleh orang tuanya, tidak dibisikkan oleh guru-gurunya, sehingga terjadilah kelangkaan ulama dan kematian ulama. Maksudnya ulama yang didengar suaranya oleh pemerintah, ulama yang didengar suaranya oleh masyarakat. Karena ulama itu terbagi lagi. Ada namanya ulama hujan. Kalau hujan itu seluruh disiraminya. Masjid disirami, jalan-jalan disirami, seluruhnya dapat siraman ilmu. Itu namanya tipe ulama yang hujan. Ada tipe ulama mata air. Mata air jernih. Itu baru keluar ilmunya kalau didatangi, kalau ditimba. Dia tidak mendatangi seperti hujan tadi. Makin ditimba dia makin jernih, makin ditimba makin banyak dia didatangi. Nah, itu tipe ulama yang mata air. Tapi ada tipe ulama yang air pump. Kalau tak dibayar iurannya, airnya enggak keluar. Itu agak apa sedikit ya, materialis sedikit. Nah, ada lagi tipe ulama yang air comberan, tempat buangan air kotor ke sana. Ini namanya ulama su', ulama yang jahat. Bagaimana dia menyuarakan suara siapa yang mau menimbunnya dengan kebanggaan duniawi.
Bisa berupa harta, tahta, wanita, dan kereta. Kereta itu apa? Kendaraan. Nah, jadi jadi yang kita harapkan ulama yang nomor 1, nomor 2 tadi ini seperti hujan dan seperti mata air. Nah, mereka inilah yang langka. Kalau dahulu kita kenal ada Pak Buya Hamka. Sekarang siapa ulama yang disegani seperti Buya Hamka, seperti Pak Nasir, dan seperti ulama-ulama terdahulu? Itu disegani oleh masyarakat dan disegani oleh pemerintah. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Itu saya hafal waktu saya kelas 7 di pesantren. Belajar kitab kuning. Di antara kitab kuning itu disuruh hafal hadisnya. Yang pertama saya hafal hadis tentang ulama. Sekarang tentang kitab kuning itu dihina oleh Mat Kaci namanya di YouTube ya. Sekarang dia sedang dikejar oleh polisi karena dia mengadakan penistaan agama, ujaran kebencian terhadap Islam. Nabi Muhammad katanya nabi palsu. Al-Quran katanya ilusi, bohong-bohongan. Sekarang sedang dikejar. Lari dia aslinya Bandung, tapi sudah lari entah kemana-mana. Namanya Mat Kaci. Coba lihat nanti Mat Kaci di YouTube. Itu sangat membenci ulama. Dia asalnya dari Islam, sampai umur 36 tahun dia ikut aliran sesat. Karena dibantah orang di mana-mana di aliran sesat, akhirnya menjadi murtad, ikut dengan agama lain ya, non muslim. Nah, semakin bertambah-tambah kesesatannya, ikut agama lain, dia menjelek-jelekkan ulama. Nah, yang kedua sedang dikejar oleh polisi tentara sekarang ini, namanya Joseph Paul Zhang, ya kan? Yang di Jerman. Dia pendeta keturunan Cina. Nah, dia lari katanya dari Jerman, lari ke Hong Kong. Di paspornya masih warga negara Indonesia. Mengakunya warga negara Jerman. Tidak secepat itu Jerman memberikan warga negara. Sekarang dia melarikan diri ke Hong Kong katanya, tetap karena di Jerman bandara ditutup, banyak ditutup, susah untuk pergi ke luar negeri. Nah, jadi perintah yang diserangnya siapa? Ulama juga. Nah, makanya saya bacakan hadis itu tadi. Arti hadis yang saya bacakan itu tadi, Allah tidak akan menghapuskan ilmu agama dari manusia secara tiba-tiba, tapi Allah menghapuskannya pertama dengan mematikan alim-alim ulama yang berwibawa, yang seperti Hamka saya sebut itu tadi. Nah, ulama yang disegani oleh rakyat dan pemerintah rela masuk penjara. Lama Buya Hamka dalam penjara, tapi dia mendapat hikmah selama dalam penjara. Dia menulis dan menyelesaikan sebuah tafsir yang sangat besar, namanya tafsir Al-Azhar 30 juz, paling banyak di perpustakaan di Malaysia. Saya sempat kuliah S3 di Malaysia, di University Malaya, Sosiologi Pendidikan. Nah, saya lihatlah di perpustakaan Malaysia itu banyak sekali perpustakaan yang satu ada tafsir Al-Azhar, satu ada juga tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Sangat digemari dan keterangannya bagus, bahasanya mudah dan mengandung nilai-nilai sastra yang sangat tinggi. Nah, jadi dalam hadis itu dikatakan Allah mewafatkan alim ulama. Hatta idza lam yabqi alimun ittakhadhan nasu ru'usaha juhalan. Apabila tidak ada ulama yang berwibawa lagi, maka akan muncul menjadi pemimpin adalah orang-orang jahil. Kelihatannya seperti beragama tapi jiwanya jahil. Fasu'ilu, maka ditanyalah oleh masyarakat tentang ulama yang jahil tadi, tentang bermacam-macam masalah. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu dia memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu agama. Masa perayaan agama lain kita ikut juga? Apakah agama lain mau ikut perayaan kita?
tahun baru Hijriah, adakah mereka mau ikut? Tetapi kenapa umat Islam ikut pada tahun baru Masehi? Nah, ini pentingnya ulama yang berwibawa yang untuk mengucapkannya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia pemimpin yang jahil itu akan berfatwa tidak berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Kenapa orang lain ikut sesat? Karena posisinya berada pada posisi orang-orang penting, orang-orang yang berhubungan dengan masyarakat, orang-orang yang mengambil keputusan di dalam pemerintahan. Bapak Ibu yang terhormat, nah selama 7 tahun saya di pesantren, saya berlari-lari dari surau ke surau ya di Bangkinang, dari satu masjid ke masjid. Saya berlari-lari karena ada ulama ini yang datang belajar kitab kuning. Kitab kuning sekarang yang sedang dilecehkan oleh Muhammad KC namanya. Ya. Nah, saya belajar selama 7 tahun di luar pesantren. Saya belajar lagi khusus nahwu saraf. Saya belajar lagi ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, khususnya tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Semuanya kitab kuning. Kitab kuning itu apanya yang kuning? Warna kertasnya itu yang kuning. Tanpa baris ya. Itu yang dipelajari. Isinya tentang apa? Tentang uraian ayat-ayat Al-Qur'an, tentang uraian hadis-hadis sahih. Nah, itu yang diuraikan. Jadi yang berminta hormat, nah makanya di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu surat Al-Fatir surat 35 ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah ulama. Ada seorang ulama, guru saya. Kenapa murid-muridnya itu sangat gemar membaca? Karena diberikan perumpamaan oleh ulama ini. Saya sampai ingat sampai hari ini. Katanya perumpamaan orang yang puasa ini, orang yang banyak amalannya, banyak sedekah itu, perumpamaannya seperti suatu kerajaan. Dalam kerajaan itu buat peraturan, siapa yang menjadi raja sampai 10 tahun harus pindah ke suatu pulau atau ke tebing wilayah yang lain. Nah, sampai 10 tahun, suka atau tidak suka, digantikan oleh pangeran yang baru. Dia harus berangkat. Sudah banyaklah yang berangkat, pergi dia ke pulau yang lain itu mati di sana. Pergi lagi mati di sana, tidak ada yang selamat. Sampailah kepada pangeran yang berikutnya menjadi raja. Dia tahu jadi raja hanya 10 tahun, sedangkan dia umurnya baru 20 tahun. Masih muda. Caranya bagaimana? Supaya dia jangan mati, jangan tersiksa di sebuah pulau itu. Selagi dia berkuasa, punya tentara, punya bidang keamanan, punya bagian strategi, dikirimnya ke pulau itu tentara, polisi, bagian keamanan untuk membunuh binatang-binatang buas di daerah pulau itu. Nah, setelah itu diutusnya orang-orang yang bikin perkebunan, diutusnya orang-orang yang membuat jalan yang indah. Belum lagi 5 tahun, tempat yang berbahaya di pulau itu sudah habis semua, menjadi indah. Yang semula ditakuti malah disenangi. Sebelum dia 10 tahun, orang di pulau itu mengatakan, wahai pangeran, waktumu untuk menjadi raja masih ada 2 tahun, tapi baguslah cepat-cepat engkau kemari. Kenapa? Indah istana yang menunggumu di sini. Tidak ada lagi binatang buas. Tanamannya semuanya subur. Kami semuanya cinta kepadamu. Telah kamu membiayai daerah ini untuk membuat jalan yang bagus. Cepatlah engkau pulang. Nah, dia pun bersiap untuk pulang dengan tersenyum. Dia mengucapkan kepada istana yang lama, selamat tinggal, aku pergi ke tempat yang baru. Jadi ulama itu mengatakan, seperti itulah manusia di atas dunia ini, kita ini. Kita akan tahu bahwa pulau yang akan kita temui itu namanya akhirat. Ular yang akan menerkam kita, api neraka yang akan membakar kita sudah kita padamkan melalui sedekah yang banyak di bulan puasa ini. Belum lagi datang ajal kita, malaikat sudah melambai-lambai, ini amalmu sudah banyak, sedekahmu sudah banyak menunggu, cepatlah. Maka di saat maut datang menjemputnya, dia dalam keadaan tersenyum.
Sebelum lagi waktu sampai, dia sudah tersenyum. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu di bibirnya ada senyum ketika malaikat maut mencabut nyawanya. Dia tidak takut dengan kematian, bahkan dia menunggu-nunggu saat kematian itu. Kenapa? Bekal sudah banyak dia persiapkan. Untuk memadam api neraka amalnya sudah banyak. Untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur, bukan lagi dia yang menjawab, amal solehnya yang menjawab. Lidahnya sudah keluh, tidak berkata, tangannya tidak bisa bergerak lagi, tapi amalnya senantiasa menjadi lampu, menjadi cahaya, dan dia menjawab semua persoalan yang akan dia lalui. Jadilah mereka ini orang-orang yang ditunggu di dunia dan ditunggu juga kedatangannya di akhirat. Itulah ulama yang disebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang dekat kepada Allah itulah ulama. Mudah-mudahan mulai hari ini bapak-bapak ibu-ibu pulang nanti bisikan ke telinga anak-anak, paling kurang engkau hafal Quran 5 juz atau paling kurang 2 juz. Boleh memilih jurusan apa saja, teknik, kedokteran, tapi kau harus hafal 2 juz paling kurang, dan bercita-citalah menjadi ulama. Ulama yang terampil, ulama yang bidang kesehatan. Dia walaupun bidang kesehatan tapi dia ulama, walaupun bidang teknologi dia ulama, sekalipun dalam bidang pesawat seperti Habibie, tapi hatinya hati seorang ulama. Nah, itulah kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan tausiahnya kepada kita semua pada hari acara selanjutnya seperti biasanya acara dari hati yang Allah akan dipandu langsung oleh Bapak Ustaz Sayuti SSI. Kepada Ustaz kami persilakan seluas-luasnya. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, saudara jemaah sholat isya dan tarawih dalam Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak sehingga masih dapat hadir bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-9. Ini hitung tidak terasa sudah 8 hari kita puasa. Sudah seperempat bulan. Dan alhamdulillah masjid kita masih ramai. Mudah-mudahan kita harapkan bersama-sama sampai akhir bulan Ramadan ini masih tetap ramai masjid kita, karena tak bisa mudik. Karena tanggal 6 sampai tanggal 17 tak bisa mudik. Asri silakan bagi bapak ibu yang malam hari ini sudah berniat untuk berinfak dari rezeki mereka. Bapak Ibu dipersilakan. Silakan bagi yang berinfak. Sementara untuk malam pertama itu masih ada 1,9 juta yang masih BB kepada Bapak Ibu yang sudah